Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian hukum Islam di Indonesia. Istilah hukum Islam adalah al-fiqh al-islami atau al-syariah al-islami. Hukum adalah seperangkat peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang atau negara dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mengikat anggotanya dengan menjatuhkan sanksi atau hukuman bagi mereka yang melanggar. Hukum perdata merupakan hukum yang bertujuan menjamin adanya kepastian di dalam hubungan antara orang satu dengan orang yang lain, kedua-duanya sebagai anggota masyarakat. Sedangkan hukum perdata Islam merupakan peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf dalam hal perdata atau muamalah yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam di Indonesia. Menurut Muhammad Daud Ali, hukum perdata Islam merupakan sebagian dari hukum Islam yang telah berlaku secara yuridis formal atau menjadi hukum positif dalam tata hukum Indonesia, yang isinya hanya sebagian dari lingkup muamalah. Hukum Islam ini menjadi hukum positif karena ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan. Contohnya meliputi hukum perkawinan, hukum kewarisan, wasiat, hibah zakat, dan perwakafan. Dari sini dapat disimpulkan bahwasannya hukum perdata Islam merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum perkawinan, kewarisan, pengaturan masalah kebendaan, dan hak-hak atas benda, aturan jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, persyarikatan, pengalihan hak, dan segala yang berkaitan dengan transaksi. Ruang lingkup hukum perdata Islam ada 3 bagian. Yang pertama, aturan mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya disebut kaidah ibadah. Yang kedua, aturan yang mengatur antara sesama anggota masyarakat disebut kaidah muamalah. Yang ketiga, aturan yang mengatur antara manusia dengan lingkungannya disebut kaidah hukum alam dan sunatullah. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai latar belakang atau teori-teori hukum perdata Islam di Indonesia. Kronologi hukum Islam terjadi pada beberapa era. Yang pertama, pada pra-pemerintahan Hindia Belanda. Yang kedua, yaitu setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pada pra-pemerintahan Hindia Belanda, terdapat 3 teori. Yang pertama, tahkim, ahlul hali wal aqdi, dan tauliyah. Hukum Islam di Indonesia juga mengalami pasang surut yang dulunya sebelum penjajah masuk ke Nusantara. Setelah para penjajah datang, hukum Islam mulai terkikis sampai akhirnya hukum Islam bisa eksis lagi setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Teori-teori yang dihasilkan antara lain, yang pertama ada teori perception in complex. Ide atau maksud teori ini yaitu setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Bagi orang Islam, berlaku penuh hukum Islam sebab ia telah memeluk agama Islam. Tujuan dari teori ini yaitu mengambil simpati penduduk pribumi yang memiliki ragam agama hukum adat. Tujuan dari teori ini yaitu untuk menghambat dan menghentikan meluasnya hukum Islam dan membentuk konsep hukum tandingan yang mendukung politik pecah belah pemerintah kolonial. Yang ketiga, ada teori resepsi exit. Teori ini menyatakan bahwa hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Teori ini bertujuan hukum Islam harus diterima kembali sebagai sistem yang berlaku sepenuhnya bagi umat Islam dengan mengeluarkan hukum adat, atau dengan kata lain hukum adat baru berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun wacana materialnya terbatas pada hukum-hukum yang diatur dalam perundang-undangan. Yang kedua ada teori resepsi. Teori ini menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi orang Islam adalah hukum adat mereka masing-masing. Hukum Islam dapat berlaku apabila telah diresepsi oleh hukum adat. Tujuan dari teori ini yaitu untuk menghambat dan menghentikan meluasnya hukum Islam dan membentuk konsep hukum tandingan yang mendukung politik pecah belah pemerintah kolonial. Yang ketiga, ada teori resepsi exit. Teori ini menyatakan bahwa hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Teori ini bertujuan hukum Islam harus diterima kembali sebagai sistem yang berlaku
sepenuhnya bagi umat Islam dengan mengeluarkan hukum adat, atau dengan kata lain hukum adat baru berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun wacana materialnya terbatas pada hukum-hukum yang diatur dalam perundang-undangan. Yang selanjutnya yaitu kekuatan hukum perdata Islam di Indonesia. Apabila hukum perdata Islam dan kekuatan hukumnya dianalisis secara ketatanegaraan di negara Republik Indonesia, dapat dikatakan bahwa asasnya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Demikian juga munculnya kompilasi hukum Islam yang menjadi pedoman bagi para hakim di peradilan, khususnya peradilan agama di Indonesia. Hal ini merupakan pancaran dari norma hukum yang tertuang dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, pemberlakuan dan kekuatan hukum Islam secara ketatanegaraan di negara Republik Indonesia adalah Pancasila dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Seiring pertumbuhan dan perkembangannya, perlu diungkapkan bahwa produk pemikiran hukum Islam dalam sejarah perilaku umat Islam dalam melaksanakan hukum Islam di Indonesia ada 5, yaitu yang pertama syariah, yang kedua fikih, yang ketiga fatwa ulama atau hakim, yang keempat keputusan pengadilan, dan yang kelima perundang-undangan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya di sini masih belajar. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.